Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rizky Aditya. Di video kali ini, saya masih membahas tentang Ionic, khususnya bagaimana cara menyimpan dan menampilkan data dalam storage. Kenapa harus local storage? Tujuannya agar akses data yang dilakukan oleh pengguna bisa lebih cepat, meringankan beban server, kemudahan penggunaan, dan yang pasti hemat biaya. Meskipun pengguna sudah keluar dari device-nya atau web browser, data masih akan tetap tersimpan. Maka dari itu baik, lanjut langsung saja. Di sini saya akan buka VSCode. Nah, di sini terdapat folder tes Ionic dan package-package-nya yang di video sebelumnya telah diinstal. Tutorial bagaimana cara menginstal Ionic. Nah, untuk menyimpan data di local storage, kita menggunakan komponen yang ada di source, aplikasi, dan home. Source, aplikasi, terus home. Di sini terdapat home routing, home module, home page, HTML, CSS, dan homepage spec TS dan homepage TS. Paling mungkin di sini yang akan digunakan nanti di homepage TS dan homepage HTML yang penyimpanan data di local storage. Nah, oke, langsung saja. Oh, mungkin saya akan memberitahu perbedaannya Ionic dan HTML biasa. Contohnya seperti mungkin kita searching di Google. HTML biasa, HTML, kode HTML. Di Wither School aja. Nah, HTML, website HTML yang mungkin bisa dibilang original, itu seperti ini. Head, body, dan ditutup lagi oleh slash body slash HTML. Nah, sedangkan yang Ionic itu menggunakan ion head, ion content, nah, ditutup lagi slash ion content. Jadi menggunakan mungkin hanya berbeda menggunakan ion saja. Oke, baik. Nah, di sini. Oh ya, maaf. Kita buka dulu Ionic servernya. Dan ubah bagian PowerShell ini. PowerShell diubah menjadi command prompt. Ionic shell. Enter. Oke, kita tunggu. Kita tunggu otomatis ke Ionic Apps-nya. Oke, sudah terbuka tampilan Ionic Apps-nya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, saya ingin melakukan penyimpanan atau menampilkan data di local storage. Nah, saya akan menyimpan di sini, di queue, tabel queue, dan value. Oke, nah di sini, di sisi kiri device Anda, terlihat ada blank, tulisan blank, dan ready to create an application. Nah, di sini saya akan mengubahnya. Di bagian ready to create an application ini, saya akan menjadi tombol, yang dimana nanti ketika ditekan atau diklik, akan pindah datanya di tabel key dan value. Oke, pertama cari UI komponen, karena di sini bagian dari perubahannya. Kita cari ion input untuk menginput data. Nah, saya di sini desainnya lebih suka menggunakan
Nah, seperti ini. Ketika diklik, solid inputnya ini akan pindah ke atas mengecil. Nah, terdapat bayang-bayang tulisan enter text. Oke, kita copy dan kita tempelkan. Ini disilang dulu aja. Nah, ini kita pindahkan, kita ganti di sini. Yang tulisan tadi ready to create an application, kita kopikan di sini. Nah, maka akan berubah. Oh maaf, ini scriptnya hilang saja. Dan yang dibutuhkan itu hanya satu saja. Saya membutuhkan satu saja. Nah, menampilkan kan outline input. Nah, di sini saya ingin menyimpan data nama. Mungkin bebas kalau dari kalian ingin menyimpan data apa terserah. Kalau di sini saya mungkin nama. Saya akan membuat nama. Misal nama lengkap. Ini outline. Nah, placeholdernya ini input nama lengkap kali ya. Nama lengkap Anda. Oke. Nah, berubah. Nah, ini yang kata saya yang bayang-bayang placeholder itu seperti ini. Nama lengkap ini akan pindah dan tampil input nama lengkap Anda. Misal Aditya. Nah, tapi ini masih belum tersimpan di local storage karena tidak ada tombol untuk mengkliknya atau mensubmitnya. Kita akan buat tombolnya. Kita cari lagi di Ionic Component ini. Kita tuliskan Ionic Ion button. Anda bisa mencarinya seperti ini juga. Di all, klik si all ini dan cari di sebelah sini. Saya akan menggunakan basic saja. Basic. Nah, baik, saya akan menggunakan yang ini saja, yang panjang. Yang full layar, full screen. Maksudnya full lebarnya. Kita ke CMD, kita ke Viscode lagi. Kita taruh di bawah. Sama seperti tadi, yang kita butuhkan hanya satu saja. Saya yang membutuhkan satu. Di blok ini tulisannya menjadi submit. Kita ke Ion lagi, ke Ionic lagi apps. Nah, seperti ini. Tapi ini masih belum bisa karena belum disetting. Oke, kita ganti. Kita tambahkan dulu klik mungkin ya. Label klik. Klik sama dengan tip spasi. Submit. Nah, ini kenapa error? Karena kita belum melakukan pemanggilan name dan pemanggilan untuk tombol atau button submit. Oke, kita buat dulu di homepage TS ini. Kita buat variabel name atau terserah Anda ingin membuat, kalian ingin membuatnya apa. Name string sama dengan tip. Oke, lanjut kita buatkan untuk tombol pemanggilan submit. Kita panggil untuk di konsol juga, kita panggil di konsol log. Name
Lalu di local storage yang tadi saya bilang, ingin menampilkan di local storage. Set item. Name. Snap. Nah, ini bagian ini di snap. Baik, mari kita coba. Sudah tidak terjadi error. Tuliskan Aditya. Klik. Nah, maka akan muncul Aditya ini, nama Aditya ini di konsolo dan di local storage. Bagian tabel key, value. Semuanya diisi dengan nama name dan Aditya. Oke, kita lanjut. Misal bagaimana ingin membuat akun, misalnya ingin membuat page lain lagi. Oke, kita buat halaman page baru lagi, yaitu dengan cara kita ke terminal. Jangan lupa ganti PowerShell ini dengan command prompt, lalu kita ketikkan ionic. Bisa Anda tulisan generate, bisa Anda tulisan gini saja, atau generate. Lebih simpelnya gini saja, ionic G. Nah, di sini apa yang kamu ingin generate? Mau patch, komponen, service, modul, class, directive, guard, pipe, interface, enum. Yang tadi saya bilang saya ingin membuat patch lagi. Tinggal enter patch. Apa nama patchnya? Tadi kata saya akun. Enter. Oke, file akun sudah dibuat. Bisa Anda lihat di sebelah sisi kiri tampilan Visual Studio Code. Nah, di sini tuh saya ingin membuat, jadi pada bagian akun, pada saat memasukkan nama misalkan Aditya, diklik. Nah, di bagian akun akan berubah menjadi Aditya. Jika seandainya namanya yang awalnya misalnya namanya Farhan. Namanya Farhan, misalnya kita buat ya. Kita sebagai contoh akun page HTML. Nah, kita ketikkan misalnya satu Farhan misalnya. Oke, nah di sini tampil Farhan. Mungkin sedikit kita rapikan dulu ya. Kita rapikan dulu. Kita ambil saja sama tampilannya seperti di homepage CSS. Nah, Ctrl A, Ctrl C, dan kita pastekan the paste di akun page CSS. Oke, kita lihat kembali. Oh, maaf, belum terbawa. Maaf, di bagian sini belum terbawa. Ctrl C sebelah sini. Kita ambil ID kontainernya, sorry. Yang tadi belum terambil. Kita pindahkan. Kita hapus bagian di situnya saja. Kita tulis kembali H1 Farhan. Kita rapikan. Kita lihat kembali, ya sudah di posisi tengah sama seperti home. Nah, bagaimana misalnya yang tulisan Farhan itu, misalnya kita menulis Aditya dan di tulisan akun ini berubah menjadi Aditya. Oke. Baik, mari kita lakukan.
Kita buat pemanggilannya terlebih dahulu di bagian account PCS. Kita buatkan terserah namanya, mau name lagi, name string, name, variabelnya kita buatkan variabelnya lagi, terserah mau name atau nama. Saya output text. Nah, di sini bedanya tidak menggunakan string, tetapi any. Kenapa any? Jadi inilah untungnya menggunakan Node.js. Karena kalau tidak di JavaScript aslinya, jika bentuknya string atau integer, itu harus tipenya harus sesuai. Jadi string integer, int, string. Nah, kalau ini nih bebas mau apa aja. Mau itu string atau boolean atau apa saja. Nah, setelah itu di bagian on init kita tuliskan konsol. Kita menampilkan konsol log. Sorry. Ini sudah pemanggilan, maksudnya mendapatkan output dari name homepage tersebut di sini. Kita tuliskan this output text seperti yang variabel yang tadi kita buat, yang sudah saya buat. Local storage get item name titik koma. Nah, coba. Oke, kita jalankan. Misal namanya Faisal. Klik. Nah, di bagian local storage sudah di bagian home page terdapat nama Faisal, tertera nama Faisal, dan di konsolnya pun Faisal. Nanti kita cek di bagian akun. Di bagian akun sini masih Farhan, tapi nah di bagian local storage-nya di bagian akun sudah berubah Faisal. Bagaimana bagian sini pun ikut berubah. Oke. Kita jalankan kodenya. Kita buat codingannya. Oh, mungkin pertama console log dulu, samain saja seperti homepage console log. Ini hasil dari local storage account. Accountnya maksudnya kita ganti di output text ini, jadi dia akan tampil di halaman account maksudnya. Kita coba ganti namanya Faisal, Raffi misalnya, Raffi. Klik. Nah, di home-nya berubah, di konsolnya juga berubah. Nah, sekarang bagian akun. Nah, ini hasil dari local storage Raffi. Nah, aplikasi juga di bagian local storage pun berubah, tertera nama Raffi. Tapi di sininya di simulasi bentuk HP ini tetap Farhan, namanya masih Farhan. Bagaimana caranya? Di bagian home page HTML, home page ts.ts, kita tambahkan import library, import router. Jika di Visual Studio Code Anda sudah terdapat seperti ini, tinggal tab saja, klik tab. Nah, lalu di bagian construct di kurung kurawal kita klik kursor di tengah-tengah kurung kurawal, enter.
tuliskan private. Sorry, bukan di sini. Sorry, bukan kurung kurawal, tapi kurung biasa. Kita tuliskan private. Tab, klik tab. Lalu di bagian do submit ini kita buatkan pemanggilan atau kode this router navigasi atau navigate get gerbang. Bisa menuliskannya seperti ini, akun navigate langsung lalu tutup kurung, atau boleh seperti ini by URL /account. Oke, kita coba. Oh ya, satu lagi, belum. Di bagian di bagian sininya, di bagian yang akunnya, tadi kita ingin mengubah nama Farhan itu menjadi apapun yang kita di input di home akan berubah. Kita tuliskan tadi apa variabel yang sudah kita buat di account page CS ini, output text, maka kita akan samakan di account page HTML ini. Kita panggil dan bentuknya seperti ini, kurung kurawal. Nah, kita tulis output text, jangan salah huruf ya, karena sekecil apapun salah ngetik itu akan error. Output text, coba kita lihat. Output text, oh T-nya besar. Output text. Kita tambahkan saja hi output text, kita bold. Kita namanya kita boldkan. Oke, coba kita jalankan. Kita contoh dari sini. Di local storage namanya masih Raffi. Kita buat Rizky. Atau Jeffrey dah, Jeffrey. Klik. Nah, di bagian sini local storage yang home. Oh, sorry, local storage account sudah berubah Jeffrey dan sudah berpindah page menjadi account. Dan ini pun berubah menjadi Jeffrey, langsung berpindah halaman. Oke, sekian dari video tutorial bagaimana menyimpan dan menampilkan data dari local storage dan mengubahnya di akun. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang jelasnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.